Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amin Aziz Center Channel. Bersama saya lagi Rafiq Hasan Habibi, kontributor Amin Aziz Center Channel sekaligus mahasiswa STIMI Komputer Majenang. Nah, di video kali ini saya itu pengen membuat tutorial tentang gimana cara menuliskan apa ya? Saya juga bingung namanya. Tapi biasanya saya menyebutnya itu label. Jadi aplikasinya itu seperti ini. Misal ada orang hajatan, itu kan biasanya ada undangannya tuh. Nah, biasanya undangannya itu biar cepet itu menggunakan seperti ini nih, seperti ini. Nah, di sini ada nama-nama penerimanya. Bisa contoh aja, misal subur dari kesugihan, ada fajrur dari sidarja, ataupun siapa itu ya. Jadi daripada menulis satu-satu gitu, jadi pakainya itu menggunakan label dan di print. Nah, tapi caranya itu bagaimana? Apakah menggunakan Word? Apakah Excel? Sebenarnya bisa ya, semuanya itu juga bisa. Tapi saya ingin memberikan tutorial menggunakan Microsoft Publisher, dan insya Allah cara ini itu lebih mudah, lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih praktis gitu ya ininya. Langsung saja cekidot ya. Pertama, kita buat dahulu data-data yang akan kita kirimkan ya. Kita buatnya di Excel, buat data-datanya. Di sini ada nama sama alamat. Contohnya, yang pertama, misal Muhammad Subur Nasuha. Yang kedua, Fajrul Rozik As-Salim. Yang ketiga, Fatkus Surur. Nah, kita bikin 9 ya, jadi kita copy aja biar, karena ini cuma contoh. Udah ada, oh maaf, 12 bukan 9 ya. Alamatnya Muhammad Subur Nasuha, misal Kesugihan Cilacap. Fajrul Rozik As-Salim dari Sidarja Cilacap. Kang Surur dari mana Kang Surur? Ciamis. Oh, Sragen. Oh, Kemeranjen. Si mana coba? Banyumas ya? Kemeranjen, Banyumas. Ya, jadi yang saya buat contoh itu orang-orangnya ada di sekitar saya, ada Kang Subur di sebelah kanan saya, dan lain-lain, karena lebih mudah kayak gitu ya. Kemeranjen. Nah, langsung saja kita kopikan. Udah kayak gini ya, biar rapi. Udah, selanjutnya kita buat kita save dulu. Buat mempermudah, saya simpannya itu di desktop aja biar mudah dicari. Kita carinya data undangan, save. Udah kita save, lalu kita masuk ke publishernya. Kita cari Microsoft Publisher. Nah, setelah kita masuk ya, jadi langkahnya itu kita harus membuat ukuran yang baru, nanti aja di dalamnya. Begini ya, ini tampilan di awal publisher. Kita harus mengatur ukurannya agar ukuran kertasnya ini yang buat kita nulis itu sesuai dengan ini, sesuai dengan ini ya, kotak ininya itu harus sesuai segini. Ya, sudah pasti caranya kita ukur dulu ininya satu persatu, ini berapa senti, ini berapa senti, ini berapa senti. Nah, kemarin saya sudah sempat bikin
Jadi kita cukup bisa di open, ntar filenya bisa kalian download di link di bawah kayak gitu ya. Open, karena saya alhamdulillah cukup sering bikin kayak gini ya. Nah bisa dihapus, perangkat buat undangannya. Jadi ukurannya itu di sini ada, bisa kita lihat ini size-nya kayak gitu. Ukuran kertasnya itu ukuran kalau saya ini punya kertas ininya itu ukuran dari sini ke sininya itu sesuai dengan ini nih 14 cm, sedangkan kesini sampai ke sana itu 20,254. Jadi koma sedikitnya pun kita tuliskan agar hasilnya itu lebih pas gitu loh. Nah, ukuran setiap kotaknya, setiap kotak-kotak kecilnya ini kita tuliskan di sini di page-nya atau di tempat yang mau kita gambar gitu kan. Mau kita tulis maksudnya. Itu di sini ukurannya yaitu 6,654. Ini 6,654 nya itu dari sini ke sini. Terus 3,404 yang ini itu dari sini ke sininya. Itu kita tuliskan ya. Jadi fungsinya biar kita itu gambarnya nggak kegedean ataupun nggak kekecilan, karena selain tulisan juga bisa buat untuk gambar gitu. Nah setelah itu kita mengatur marginnya. Ini kan di tengah-tengahnya tuh nih ada kuning-kuning tuh tandanya di sini kan nggak bisa untuk ngeprint. Nah semisal kita mau buat ngeprintnya itu pas banget gitu kan, kita harus bisa menghindari ini dari print-printan gitu. Nah itu bisa diatur di sini tuh. Ini bisa diatur kalau 0. Kalau semakin banyak maka di head margin atau sebelah kiri marginnya itu akan nambah ke sini. Sedangkan kalau yang tengah-tengah ini nih, lihat ya, ini kan hasilnya nanti. Kalau kita kurangin aja di sini, jadi setiap halaman atau setiap kotakannya itu jadi nggak ada marginnya, padahal di ininya, di kotakan ininya yang aslinya mau kita print itu ada batasan sekitar ya ada 0,2 cm. Makanya kita di sini perlu ditambah 0,2 cm tuh. Kelihatan kan? Kelihatan agak berbeda gitu ya. Nah, terus kalau yang atasnya sama. Nah, ini bisa ditambah set biar agak turun. Yang di bawah bisa ditambah biar agak naik, dan yang sebelah kanannya juga bisa ditambah. Nah, jadinya kan ada kotakan kecil di sini, ada batasan di antara mereka kayak gitu ya. Tapi saya khawatir ini itu terlalu besar, jadi saya kurangin biar sama 0,25 semuanya. Jadi kita kopikan. Nah, dan perlu diperhatikan ya kalau kita buat margin keseluruhan yang di sebelah, jadi yang di sebelah sini itu buat ngatur keseluruhan dari sininya. Contoh kalau sheet margin atau sebelah samping marginnya kita tambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan kalau kita nambahinnya terlalu banyak, otomatis barisan kotak yang sebelah kanan itu nggak akan ke print, jadi akan tergeser dan nggak termasuk yang akan di print gitu. Kalau atasnya, nah sama aja. Jadi kita harus bisa memperkirakan yang benar-benar tengahnya itu yang mana gitu. Ini kegedean, saya kira-kira karena sebelah ini itu lebih kecil, kayaknya sekitar 0,15 ya. Kita kopikan buat atas dulu. Nah, sudah. Ini sudah, insya Allah ininya semuanya udah pas. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah langsung muncul
daerah yang bisa kita tuliskan. Nah, karena kita itu mau membuatnya seperti surat atau mailing buat orang banyak, maka kita pilih di sini, itu kita pilih mailing. Pilihnya kita pilih mail match, terus yang step by step ya, step by step. Nah di sini, aduh saya ini share ya. Nah kita pilih yang sini, user and exiting list, karena kita itu udah bikin tadi di Excel, maka kita pilihnya user and exiting list. Kita klik next. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke dimana file yang sudah kita buat. Kita simpannya tadi di desktop dan diberi nama data. Ini ada filenya. Kita klik open. Nah, kita klik OK. Semuanya dicentang, kita klik OK. Nah, di sini ada nama dan alamat. Ketika klik, maka namanya akan muncul di sini. Ya, klik nama. Nah, kita mau meletakkan namanya itu di sebelah mana? Di atas, di samping, di tengah, di pinggir, terserah kita. Saya buatnya agak lebar karena namanya ada yang panjang, takutnya nggak muat, dan saya buat rata tengah. Ya, agak kasih tengah. Bisa juga pakai ini. Kita pilih alisnya center. Ya, namanya sudah. Sekarang kita alamatnya coba kita atur. Sorry. Di sini, klik di sini dulu, jangan di sini, tapi klik di sini, baru kita klik alamat. Alamatnya itu, namanya kurang ke bawah. Alamatnya ininya kita pilih lagi ke bawah. Dulu kita juga bisa mengatur fontnya. Ini saya menggunakan font Rancho ya. Di sini saya juga pengen agak ya sama. Cuma saya bikin pengaturan besar kecilnya itu lebih besar untuk nama. Ini namanya kita seret ke bawah lagi. Gimana cara melihat hasilnya? Kita bisa klik di mailing lagi, di preview result. Di sini ada nih preview buat kita melihat gimana hasilnya ya. Nah ini hasilnya ada Muhammad Nasuha dari Sukian Cilacap, ada Fajar Rafiq Asari dari Hidarja, ada Atos Sorol dan seterusnya, karena kita tadi udah bikinnya itu di copy ya guys. Nah lalu gimana tuh cara ngeprintnya? Langsung saja kita masuk ke file, kita print. Nah ini masih ada timbul pertanyaan nih. Nah saya bisa lagi berkecil mungkin. Biar lebih enakan. Nah, di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak, sedangkan di sini itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12 kotak. Otomatis gak pas dong kalau di printnya. Jadi kita itu perlu mengatur yang namanya kertasnya terlebih dahulu, karena di sini tadi yang di sini kita mengaturnya itu berapa tadi? 20,254 cm kali 14 cm. Maka di yang mau kita print juga di sini. Nah di customnya kita juga samakan, jangan dibedakan. Kalau dibedakan ntar yang satunya kan seperti tadi, karena terlalu kecil otomatis nggak kebaca kayak gitu loh. Geser, kita bikin lagi customnya itu di mana, sini nggak ada, maka kita membuat saja di print property. Nah, di sini kita custom
Nah ini kan sudah nulis tuh, lalu kita tuliskan ini sudah benar 14, yang satunya itu sorry kita dulu lupa jadi berapa. Di sini saya tutupnya 20.254 ya, ingat 20.254 kita atur 22,54 kita klik oke. Nah oke, jadi kita tinggal ngeprintnya gitu ya, ngeprint ke ininya, ke kertas ininya itu gimana. Nah kalau di sini kita perhatikan itu kan tuh namanya sama semua ya, Muhammad Sempurna Soha, Muhammad Sempurna Soha. Berarti kita harus ganti dulu di settingan printernya. Nih saya menggunakan printernya itu ini biasanya, tapi karena lagi mati dan tidak nyambung ya. Terus kita atur ininya itu menjadi yang ini nih, multi page per sheet. Nah coba kita klik. Nah kan udah ganti tuh, ada Muhammad Sempurna Soha, Fazil Rasid, dan Fazil Rasid. Kenapa? Karena tadi kita bikinnya itu mereka semua sama. Coba kita ganti ya, coba kita ganti di sininya kita ganti, jangan sama gitu. Misal di sini ada Rahim dengan Bibi, selanjutnya ada Melki Sirianul Molom, terus ada lagi siapa tuh, Taufikur Rahman, ada lagi Iqbal Mustafa. Ini ya cuma contoh. Kita save, kita kembali lagi coba ke sini. Kita lihat coba. Nah tuh udah ganti-gantikan. Lalu kita print lagi, nah udah ada Muhammad Sempurna Soha dari Pesugihan, Fazil Rasid dari Darja, ada Rafi Janawi dari Peranjen, Melki, Taufikur Rahman, dan Iqbal Mustafa. Kayak gitu ya caranya. Jadi kita cukup menuliskan nama-nama daftar orang itu di sini di Excelnya, semisal teman-teman kita yang di sana-sana gitu. Jadi nggak, kalau yang manual kan tulis manual gitu satu-satu, jadi itu cukup lama dan cukup melelahkan, juga kurang rapi. Kalau di sini kan kita tinggal ngeprint, kita kertasnya nanti menggunakan yang ini ya, udah disesuaikan, tinggal kita kayak print gitu dia. Kalau kalian pengen ditambahin foto di sini juga bisa, misal ya saya masukkan foto picture, saya ingin memasukkan foto apa ya di sini. Jadi semisal kita itu ingin di undangannya itu nggak polos-polos banget, itu cuma warna putih, itu bisa kita masukkan foto. Saya ingin menggunakan fotonya yang mana ya? Nah ini Indonesia Opera aja. Nah kita bisa masukkannya ke sini. Nah kan nggak pas tuh.
kita pilih wordtag-nya itu di true, klik di true, sudah, kita lalu kirim ke belakangnya, enter dulu, kita paskan dulu aja sama marginnya, lebih mudah antarnya. Setelah kita paskan ya, baru kita kirim ke belakang. Ini gambarnya kita kirim ke belakang. Nah, kayak gini. Coba kita tengok lagi di printnya. Nah, itu kan. Jadinya nggak polos-polos banget nanti, tapi ada pemandangannya. Itu dia tutorial di session ini, semoga bermanfaat. Itu dia cara membuat apa tadi namanya? Label undangan ya, nama di undangan itu yang praktis, nggak harus menulis satu persatu. Terima kasih, jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum lihat. Nih, di sini lagi. Nah.